kegiatan pendidikan calon guru penggerak ya. Alhamdulillah kita sudah punya guru penggerak di angkatan 4 dan mudah-mudahan Bu Maya dan Bu Yusi juga diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak di angkatan ke-7. Makanya Bapak Ibu, mari kita support dan kita dukung Bu Maya dan Bu Yusi, dan mudah-mudahan nanti juga Bapak Ibu berikutnya yang akan ikut di guru penggerak lulus dan tentunya perlu mendapatkan dukungan yang sama dari kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita sudah punya calon guru penggerak angkatan 7 dan hari ini insya Allah akan melakukan diseminasi untuk budaya positif. Yang seperti kita sudah ketahui bahwasanya harapannya ketika budaya positif ini sudah ada di sekolah kita, maka kita akan bisa membentuk well-being student, yang artinya nanti anak-anak menjadi lebih nyaman berada di sekolah ketika belajar dan menerapkan disiplin positif itu langsung dari dalam dirinya sendiri atau dengan motivasi intrinsik yang tidak lagi perlu mengandalkan dorongan-dorongan dari kita, dorongan-dorongan dari luar, sehingga dalam prosesnya nanti mereka akan jadi lebih mandiri dan lebih bersemangat, serta ketika menerapkan budaya positif itu sendiri akan menjadi lebih ikhlas pelaksanaannya. Terima kasih kepada Bu Maya dan juga Bu Yusi. Semoga kita bisa bersinergi untuk melaksanakan budaya positif yang ada di SMA Islam Terpadu Al-Madinah ini dengan baik. Ketika ini sudah disampaikan ke teman-teman, harapannya tidak hanya teman-teman dari guru penggerak atau calon guru penggerak yang semangat, tapi kita semua, karena kita semua adalah guru penggerak buat diri sendiri dan juga lingkungan sekitarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Saya Maya Maulani dan Ibu Yusianita Wulandari. Kami adalah calon guru penggerak yang akan melakukan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu materi yang sudah kami dapat di program guru penggerak. Ya, insya Allah pada kesempatan ini kami akan melakukan penibasan yang begitu ya. Semoga apa yang kami dapat di program pelatihan ini ada manfaat bukan hanya bagi saya, ya, tapi juga bagi teman-teman semua dan sekolah kita seperti itu. Ya, mungkin bisa langsung kita mulai dulu sih. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, salah satu materi yang akan kita ibaskan pada hari ini adalah tentang budaya positif. Ya, di sekolah kita, insya Allah yang namanya budaya positif itu sudah sangat tergali ya. Sudah ada yang namanya beberapa program yang sudah kita laksanakan gitu. Dan ini juga sangat berkaitan juga dengan yang namanya peraturan pemerintah, yang memang di dalam peraturan pemerintah itu adalah kewajiban sekolah ya, institusi untuk yang namanya membuat lingkungan yang positif bagi pembelajaran muridnya. Ini yang seperti disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan ya. Nah, lingkungan positif yang sangat diperlukan dalam pembelajaran yang sangat berpihak kepada muridnya. Ternyata ada pasalnya loh teman-teman ya. Jadi bukan hanya memang keinginan kita saja atau keinginan sekolah dan anak-anak, tapi juga di sini tertuang dalam standar proses pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12 ya. Nah, pelaksanaan pembelajarannya ini dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B sampai sedetailnya ya. Insya Allah kita sudah yang namanya pembelajaran interaktif. Kita diminta interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang ya, memotivasi peserta didik dalam berpartisipasi aktif ya, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, ini kita sudah ada yang namanya gambaran peraturannya ya, yang sudah kita jawantahkan dalam beberapa program yang ada di sekolah kita seperti itu. Nah, mungkin sekarang saya ingin menggali dari teman-teman sendiri nih ya, budaya positif apa saja yang sudah ada di sekolah kita. Mungkin bisa
bertukar pendapat ya. Bisa langsung disebutkan mungkin siapa yang mau menyampaikan? Oh iya pagi. Yang baik Bu Armi apa Bu Armi? Di setiap hari Jumat kan kita ada Jumat sehat, Jumat bersih, Oh iya ada benar sekali ya. Jumat yang beas hemat. Benar. Kayaknya kita harus tulis satu-satu deh. Dari Ibu Eva dulu tadi apa? Ya. Bu Sama pagi ya sapa pagi ya. Sapa pagi tadi Bu Eva, terus tadi Bu Armi tadi apa? Pembiasaan hari Jumat. Ada apa? Literasi. Sholat duha. Sholat duha Al surat banyak sekali ya. Banyak. Kita kalau dilihat nggak lebih dari 12 yang kita list semuanya ya teman-teman ya. Seperti itu alhamdulillah. Jadi itu bukan hanya menggali potensi anak-anak saja ya, secara apa namanya, tapi nilai-nilai universalnya atau kebajikannya ada semua ya. Bidang religiusnya ada, ya kan? Apa namanya? Sifat-sifat kebajikan yang lain juga ada seperti itu ya. Nah mungkin karena kita sudah yang namanya memahami itu semua ya, kita langsung aja deh. Budaya positif sekolah kita kan selalu banyak untuk disebutkan ya. Iya. Kita langsung Nilai-nilai aja nih. bukan bandingkan mungkin ya. Kita harus memahami juga ternyata yang namanya nilai-nilai universal itu bukan hanya ada di sekolah kita saja gitu ya. Bukan hanya orang Asia saja yang punya yang namanya nilai kebajikan, tapi juga nilai kebajikan itu banyak orang-orang sudah membuatnya gitu loh ya. Salah satunya kalau kita sekarang di Guru Penggerak ada yang namanya Program Pancasila ya. Terus ada juga yang namanya Indonesian Heritage Foundation, itu dia punya yang namanya 9 karakter gitu loh ya. Terus ada juga yang namanya biasanya orang Chinese nih yang punya yang namanya Lifelong Guidelines and Life Skill ya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Itu sampai listnya banyak sekali ya. Dan mungkin kalau kita urutkan dengan karakter kita sebagai umat muslim ya, itu yang namanya kebajikan universal banyak sekali gitu ya. Terus juga ada yang namanya The Virtuous Project atau proyek nilai kebajikan, itu juga sama ya. Seperti apakah nilai-nilai kebajikan universal yang mungkin ada di angan-angan oleh teman-teman kita semuanya? Kita silakan ya. Contohnya ya, kalau di profil pelajar Indonesia itu toleransi. Toleransi itu dari kebajikan universal teman-teman. Orang Eropa sama orang Asia pasti ada yang namanya nilai kebajikan universal, toleransi, ya kan ya. Terus juga orang Amerika sana yang namanya kerjasama itu kan nilai kebajikan universal juga seperti itu. Menghargai, ya, mandiri dan lain sebagainya. Mungkin yang sering kita gali atau sering kita lakukan sendiri, contoh lain misalnya mungkin ada teman-teman yang mau memberikan nilai-nilai kebajikan universal yang lain misalnya selain tadi toleransi, kerjasama, menghargai, mandiri, saling menghormati, ya deh ya. Iya, silakan. Terus juga apa lagi? Tanggung jawab, gotong royong, Indonesia banget ya Pak, gotong royong apa ya? Dan ada lagi banyak banget loh. Ya, malah yang tadi excuse itu ada 36 macam gitu loh ya. Yang dilihat itu mah kayaknya kayak sifat-sifat orang Indonesia gitu ya. Dan bukan hanya sifat Indonesia, adalah sifat dasar manusia sendiri adalah memang penuh dengan kebaikan seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi tadi gotong royong. Ada lagi? Kejujuran. Jujur, betul. Adil. Kayak jurdil ya pemilu. Ringan tangan ya, berarti aku ya saling menolong dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin kita sebagai seorang pendidik ya yang ingin menciptakan lingkungan yang positif dan budaya positif itu akan berkembang di sekolah kita. Kita ingin ada nilai-nilai universal atau kebaikan yang ditumbuhkan seperti itu ya, yang memang sudah diwariskan oleh orang tua kita, nenek moyang kita dan bangsa ini seperti itu. Oleh karena itu mungkin sebelum yang namanya mengupas materi ya, Bu Lucy akan yang namanya mengupas tentang keyakinan kelas kita. Ini kita anggap ini kelas ya teman-teman ya. Kita bikin keyakinan kelas dulu ya. Maka Bu Lucy di ini kita bikin keyakinan kelas di sini. Mungkin supaya lebih menarik ya. Bu Lucy akan membagikan sticky note untuk menuliskan apa sih yang ingin
dapat di kelas ini, apa sih keyakinan yang ingin dilakukan di kelas ini, seperti itu ya. Jadi komitmennya setelah mendapatkan apa ini namanya pengimbasan ya, what are we going to do ya, komitmen apa yang akan kita lakukan. Sambil menyambung dari Ismaya ya terkait keyakinan kelas, tentunya mungkin kita pernah mendengar apa yang namanya komitmen kelas, peraturan kelas, begitu ya. Tapi ada perbedaan antara peraturan kelas dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu jalurnya satu arah, ya Miss ya, dari teman-teman. Jadi kalau peraturan kelas hanya terpaku kepada siswa harus mengikuti apa yang kita diskusikan. Tetapi di keyakinan kelas ini kita sama-sama dengan siswa atau dengan audiens membuat suatu keyakinan kelas kesepakatan sehingga timbulnya ada komitmen bersama dan semuanya dilaksanakan bersama juga. Betul, seperti itu. Jadi beda dengan yang namanya peraturan kelas, tapi keyakinan kelas itu sebuah komitmen yang dibangun bersama ya, bersama-sama ya, antara yang belajar atau yang memberikan pelajaran. Silakan teman-teman mau bikin keyakinan kalian seperti apa, silakan tuliskan. Nanti kalau sudah selesai kita tempel di sini ya, bareng-bareng.